Maka para hadirin sadayana bakal kumpul di sini ribuan malaikat, bahkan bukan ribuan malaikat, tapi jutaan triliunan malaikat, yang mana malaikat itu membacakan istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share. Gratis dan dapat pahala. Nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update video channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin, wal 'aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi ayatil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram al-ayat. Wa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man ahya sunnati kana ma'i fil jannati, al-ayah wal hadith wal ma'na wallahu a'lamu bi haqiqatil murad. Hadratul kiram anu muabdi dihormat sigaran kita doa guru urang sadayana kakanda Kiai Fahrul Baihaqi, dan tidak lupa kepada Kang Sirojudi, mudah-mudahan anjeunna sing disehatkeun badanna, dipanjangkeun umur anu berkah, amin. Sareng mudah-mudahan dijembarkeun rezekina, sareng mudah-mudahan sing ditambah-tambah keberkahan dalam kemampatan, amin ya rabbal alamin. Menghormatkan anu kadua teh hilap para jamaah Ratib Al-Ados yang dari Al-Isra dan Taman Walid, Mushola Al-Ikhlas, Masjid Arafat, atau yang dari Puri Asihum jamaah sadayana anu tetiasa diselatkeun namina satu persatu, tapi insyaallah sareng mudah-mudahan teu mengurangi rasa hormat sing abdi ka para hadirin sadayana, wabil khusus kasih hadroh amdigraha. Pertama-tama ayeuna urang panjatkeun puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, anu mana Allah Subhanahu wa Ta'ala parantos wasiat ka urang sadayana nikmat iman sinar Islam. Sholawat serta salam mugia dilimpahkeun ka haribaan alam, ialah junjungan urang sadayana Kangjeng Nabi besar Muhammad. Kehila ka kulawarga silaran ka para sahabatna, katut ka urang sadayana selaku umat Kangjeng Rasul anu selalu mengharapkan syafaatna di yaumil qiyamah, amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebenarnya udah malam juga, cuman saya dipoet sama Kang Alu, Kang Fahlu, jadi saya nggak bisa nolak yang namanya disuruh sama orang tua. Jadi itu mau nggak mau, padahal yang lebih enggak. Bohong ya, bercanda ini. Dan yang kedua, para hadirin sadayana mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, di mana-mana aya hiji kumpulan, di mana-mana aya hiji riungan, yang mana riungan ini nomor yang ke-1 dibacakan Al-Quran, nomor yang kedua dibacakan sholawat,
Nomor yang ketiga diakhiri dengan ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil fahsya'i wal munkari wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Maka para hadirin sadayana bakal kumpul di sini ribuan malaikat, bahkan bukan ribuan malaikat tapi jutaan triliunan malaikat, yang mana malaikat itu membacakan istighfar, memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang kumpul di sini. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahasa Sunda atau bahasa Jawa ini? Campur. Nomor anu kedua, karena para hadirin sadayana biasa di malam Kamis kurang membacakan rajib anak supaya ulang menang keberkahan, ditambah lagi ini dengan acara haul, acara pengajian dan acara rajab. Jadi mudah-mudahan kurang sadayana ngayakeun haul supaya menang berkah di almarhum Abah. Nomor anu kedua kurang ngayakeun rajab supaya menang syafaat di Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu. Namun sih, apa sih yang jadi pertanyaan, kenapa adanya Isra dan Mi'raj? Di dalam kitab Nurratun Nasihin dijelaskan, wa amma sababul mi'raji fahuwa annal arda ibtakharat 'ala samai. Nomor yang ke-1 diantaranya sebab adanya Isra Kanjeng Nabi di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwa annal arda ibtakharat 'ala samai. Jadi langit dan bumi berantem. Catat ini ya. Jadi adanya sebab mi'raj berarti langit dan bumi berantem. Kata si bumi, wahai langit, ana khairun minki. Saya lebih hebat, saya lebih bagus dibanding ente. Kata siapa? Kata saya ini mah. Saya mah cuma hanya menceritakan. Cek langit, cek bumi, langit lebih bagus kena air daripada anjeun. Karena para hadirin sadayana kata bumi, karena di saya mah adanya sungai, adanya lautan, bahkan adanya pepohonan, bahkan adanya gunung kembar, ada di saya, saudara, ada kan gunung kembar, ada di langit perempuan, ada di bumi. Bahkan dijawab lagi oleh langit, tetap wahai bumi, lebih hebat saya dibanding ente, karena di saya mah ada neraka, bahkan ada surga, adanya bidadari, itu adanya di langit. Para hadirin sadayana, nah udah gitu cekcok ya, berantem, akhirnya bumi ingat bahwa di saya mah adanya Abdul Makhluqat, adanya Abdul Mawjudat, adanya Habibullah, ialah Kanjeng Nabi Muhammad. Karena para hadirin sadayana, hakikatnya adanya kita, berarti hakikatnya diciptakannya Kanjeng Rasul. Karena di dalam hadis qudsi, laulaka lamma khalaqul aflaq. Wahai Muhammad, jika engkau ganti, ngomong bahasa Indonesia ini, kamu aing menciptakan anjen Muhammad, jika saya tidak menciptakan kamu wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan langit beserta isinya. Alhamdulillahirabbil alamin. Bahkan para hadirin sadayana, sebelum Allah menciptakan langit dan bumi beserta isi-isinya, 2000 tahun lagi cahaya nur Kanjeng Nabi Muhammad mah sudah diciptakan. Nah akhirnya, wahai langit, tetap hebat enek, lebih hebat saya dibanding karena di saya mah ada Kanjeng Rasul. Langsung langit menangis ya. Nah udah gitu nangis jadi si langit langsung ngadoa ke Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, saya pengen amat ini yang namanya Abdul Makhluqat, Habibullah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hayang amat ya ka langit kadija ku Kanjeng Nabi. Akhirna doa langit diijabah. Jadi ini masih singkat cerita ya. Nah udah gitu pas diijabah,
Kanjeng Nabi berada di Hijr Ismail. Tadi apa tadi? Berarti Rajab itu Isra Mi'raj. Bahkan para hadirin sadayana, Kanjeng Rasul di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala tanggal berapa? 27 bulan bulan Masehinya. Februari. Nah, baru di situ ya tanggal 27 Rajab. Bahkan para hadirin sadayana, malaikat malakul maut, bahkan malaikat anu sok maca tasbih, membaca tasbih ke Allah Subhanahu wa taala. Wahai malaikat, ya penting kuari mah malam ini jangan mencabut nyawa manusia dulu. Bahkan malaikat yang membaca tasbih suruh berhenti oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya bingung malaikat. Waduh, ada apa nih kata malaikat? Ya Allah, apakah ini bakal terjadi hari kiamat? Kata Allah, bukan. Oh, berarti bakal diangkatnya Kanjeng Nabi di Isra dan dimi'rajkannya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Singkatnya cerita, Isra menurut bahasa adalah sayrul lail. Jadi perjalanan Kanjeng Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Nah, itu namanya perjalanan. Jadi hari-hari berjalan mana ya? Secara bahasa mah orang Al-Isra berjalan dari Al-Isra ke sini juga, itu juga kita berjalan Isra. Tapi yang namanya Mi'raj mah berarti naik. Nah, jadi secara bahasa mah atau naik, setiap yang namanya naik berarti itu adalah bahasa Mi'raj, dia naik. Isra adalah perjalanan Kanjeng Nabi dari kota Mekah ke Masjidil Aqsa. Dari Masjidil Aqsa baru Mi'raj dari langit ke-1 sampai ke-2 sampai ke-3, bahkan nyampe ke langit ke-7. Makanya para hadirin sadayana, urang cinta ke Kanjeng Nabi, kita cinta terhadap Kanjeng Nabi Muhammad. Coba saya mau nanya, karena para hadirin sadaya para rajin ngaji. Nomor pertama, langit pertama siapa penjaganya? Nah, Kanjeng Nabi Allah Adam alaihissalam. Nomor yang kedua, Kanjeng Nabi Isa dan Nabi Yahya. Nomor yang ketiga penjaga langit siapa? Bantuin cepat beres. Kanjeng Nabi Allah Yusuf alaihi salam. Penjaga langit keempat siapa? Kanjeng Nabi Idris alaihi. Nomor yang kelima Kanjeng Nabi Allah Nomor yang keenam Kanjeng Nabi Allah Musa. Nomor yang ketujuh adalah Kanjeng Nabi Allah Ibrahim alaihi. Karena para hadirin sadayana mengingat ini ya, di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman kalau nggak salah, emang benar. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an ta'khudhu min aqtaris samawati wal ardi fa'khudhu la ta'khudhuna illa bisultan. Nah, jadi para hadirin sadayana, kenapa saya bawa surat Ar-Rahman? Karena saya pernah, ini ya bukan pernah, emang biasanya nih ya, tahu yang bisa mendarat ke bulan siapa? Neil Armstrong. Ada berapa coba di dunia ini yang mengaku bisa mendarat ke bulan? Nah, di antaranya adalah Neil Armstrong. Saya jangan sekolah tahu Pak. Benar. Jadi di antara orang yang mengaku mendarat ke bulan adalah nomor yang ke-1 Neil, nomor yang kedua, nomor yang ketiga, nomor yang keempat. Nah, para hadirin sadaya nggak percaya tuh. Tapi kan bahkan di dalam Al-Quran pangkudu la tanquduna illa bisultan. Karena para hadirin sadayana, bulan mah adanya di langit keempat. Pangkudu la tanquduna illa bisultan. Silahkan kamu berkelana di muka bumi ini,
min aktoris samawati, aktor di situ dengan pakai lafaz jamak. Makanya kan kata Allah pangkudu, jadi silahkan kamu berkelana, tapi apes itu amar perintah, kalimat fi'il amar kata perintah, tapi maedahkeun litakfid, jadi apes tidak bisa berkelana terkecuali nggak tahu kalau langit ke-1 atau kedua, karena ini mah kan bulan adanya di langit keempat. Nah tadi balik lagi para hadirin sadaya, nah geus itu mah itu beja penjaga langit kahiji saha? Nomor kedua Isa, nomor yang ketiga nomor yang keempat, nomor yang kelima, nomor yang keenam Kangjeng Nabi Allah Musa, nomor yang ketujuh Kangjeng Nabi Allah Ibrahim alaihi. Nah para hadirin sadayana, Allah merintahkan ka urang sadayana kana kewajiban, tapi para hadirin sadayana ari merintahkan salat mah langsung Kangjeng Nabi berhadapan jeung Allah Subhanahu wa taala karena saking wajib-wajibna salat. Karena para hadirin sadayana nanti di alam mahsyar, inna awwala ma yundaru fihi min amalil abdi yaumal qiyamati as-salatu fa in wujidat tammatan ubilat min wasailu amalihi wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasailu amalihi. Sesungguhnya yang pertama akan dihisab, akan diperhitungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah masalah sholat. Kalau sholat kitanya rapi, diterima oleh Allah, berarti seluruh amal dan perbuatan kita akan diterima. Wa in wujidat naqisatan ruddat alaihi wasailu amalihi. Kalau sholat kitanya rusak, bolong, maka seluruh amal dan perbuatan kita akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillahi dari. Nah, jadi hasil daripada Isra dan Mi'rajnya Kangjeng Nabi Muhammad adalah sholat 5 waktu. Nah, sekarang saya mau nanya, bukan perasaan ya, bukan perasaan. Guru kita nih Kang Parul bulan di mana para hadirin sadayana? Tiap malam Kamis, bahkan di Al-Isra pembacaan sholawat, bahkan di tiap-tiap majelis pembacaan sholawat tidak lepas dari pembahasan sholat. Alhamdulillahirabbil alamin. Doain ya guru kita, mudah-mudahan aku panjang umur, berkah rezeki, dan mudah-mudahan supaya ditambah-tambah keberkahan dan kemanfaatan ilmu. Amin ya robbal. Padahal guru kita sering di tiap-tiap tempat nyeritain tentang masalah sholat, karena saking hese-hese nak masalah sholat hadirin sadayana. Makanya ya ketinggalan ya anu sadayana. Rukun sholat ayat sabaraha? Nah, balik dulu ya, balik di kantor ya. Fardu wudu ada berapa? Batal wudu, rukun sholat, sunnah af'al, sunnah hayat. Nomor yang ke-1 tadi apa? Rukun sholat. Ada berapa rukun sholat? Hah? Berapa? Ayo, 1 ini. Nomor yang kedua, nomor yang ketiga, nomor yang keempat, nomor yang kelima, nomor yang keenam, 7, 8, 9, 10, 11, nomor yang ke-17 taratib, nomor yang ke-18 adalah mualah. Nah, jadi gitu para hadirin sadayana, mudah-mudahan ilmu apa-apa yang sudah disampaikan oleh guru kita Kang Parul mudah-mudahan pasti ada manfaatnya. Amin ya Allah ya Rabbal. Bahkan para hadirin sadayana, mudah-mudahan urang ku wasilah pembacaan ratib al-atos, mudah-mudahan urang perkumpulan di dieu, mudah-mudahan urang sing ngajadikeun berkah karena para hadirin sadayana lamun hirup urang geus berkah. Nomor anu kahiji lamun urang hirup geus berkah,
bakal mencetak keturunan dan keturunan kita akan menjadi soleh. Nomor yang kedua, lamun hidup kurang geus berkah, bakal ziyadatul fil khairi, bakal selalu bertambah kebagus. Nomor yang ketiga, bakal mati dalam keadaan husnul khotimah. Jadi jangan panjang-panjang ini mah. Nomor yang kedua adalah masalah haul. Makanya mudah-mudahan para hadirin sadayana urang diaku jadi murid almarhum Abah. Sareng mudah-mudahan urang menang kaberkahan di almarhum almarhumlah Abah, mudah-mudahan ya. Karena para hadirin sadayana sebagaimana dijelaskan oleh Kangjeng Rasul, man ahabbal ulama faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Barang siapa yang benar-benar mencintai terhadap ulama, kata Kangjeng Nabi, faqad ahabbani, maka sarua bae sama saja cinta kepada wa man ahabbani kana ma'i fil jannati. Dan barang siapa yang mencintai kepadaku, kana ma'i fil jannati, akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Makanya mudah-mudahan urang anu kumpul di dia, khususnya umumna atau jamaah-jamaah yang lainnya atau yang tidak hadir, kita doain ya, mudah-mudahan menang kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Bahkan para hadirin sadayana, sewaktu Kangjeng Rasul di Isra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala, pas nyampe langit ketujuh, Kangjeng Rasul melihat sosok seorang manusia yang mana orang itu, ganti ke bahasa suku Indonesia, gantilah saya ngomong nakal. Geus pokona mah kieu bela, Kangjeng Nabi pas ngadelep di langit ketujuh, aya jelema anu bener-bener saking kasepna, bahkan bersinarna moncorong. Tah kaceuk Kangjeng Nabi, ya Allah, saha eta jelema meniku kasep-kasep amat, kok meniku bagus bahkan timbul sinar. Apakah dia dari golongan saya? Apakah dia dari golongan malaikat? Cek Allah Subhanahu wa taala, tah eta ciri jelema yang waktu hidup di alam dunianya, di antaranya dia tidak menyakiti orang tuanya. Nomor yang kedua, di antaranya dia mencintai para alimil ulama, meskipun udah meninggal dia tetap. Karena para hadirin sadayana, di dalam kitab Ta'limul Muta'alim, urang mah diperintah ya, cuman hanya diperintah, disuruh menghormati. Ini mah kadang-kadang kiai anu mah anu, kiai anu mah anu. Karena para hadirin sadayana, tadi hadis Kangjeng Rasul, man ahabbal ulama. Sekarang kalau di mafhum mukhalafah, barang siapa yang membenci para alim ulama, yang membenci anak dan cucu-cucu para ulama, seolah-olah benci terhadap Kangjeng Nabi. Dan barang siapa yang benci terhadap Kangjeng Nabi, maka tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Makanya kurang mudah-mudahan ya anu kumpul di dia, mudah-mudahan kurang tergolongkan karena jelma anu cinta ka Kangjeng Nabi Muhammad, supaya kurang hidup kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Hadirin kaum muslimin jamaah rahimakumullah, mengingat tadi makna haul. Jadi haul itu bahasa kita mah perputaran. Jadi ini kalau nggak salah ya, haul almarhum yang ketiga. Jadi maka dari itu mudah-mudahan almarhum almarhumlah Abah, mudah-mudahan selalu dilapangkan di alam kuburnya, diampuni segala dosanya, dan mudah-mudahan anak dan keturunan-keturunannya mudah-mudahan dijadikan anak yang soleh dan solehah. Barokati ummil Quran. Al-Fatihah. Sedikit aja bahasa Jawa sedikit ya. Mungkin sakit baik ada di disebati ulang aku dan diunkan diaturkan. Ada Allah wa iyyakum. Assalamualaikum